Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Frigiawan Azalijanto dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Jadi di sini saya akan menjawab beberapa soal dari dosen, yaitu yang pertama tentang pengertian ilmu pendidikan dan bedanya dengan pendidikan sebagai proses. Ilmu pendidikan adalah disiplin ilmu yang mempelajari tentang proses pendidikan, termasuk teori, prinsip, dan praktik. Ilmu pendidikan bertujuan untuk memahami dan meningkatkan proses pendidikan sehingga dapat mencapai tujuan pendidikan yang diinginkan. Pendidikan sebagai proses adalah proses yang dilakukan untuk mengembangkan kemampuan dan karakter individu. Sedangkan ilmu pendidikan sebagai disiplin ilmu adalah studi tentang proses pendidikan itu sendiri. Nomor 2 yaitu tentang tujuan pendidikan nasional dan makna mencerdaskan kehidupan bangsa. Tujuan pendidikan nasional menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional adalah: poin 1, mencerdaskan kehidupan bangsa, menjadikan manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Poin 3, menjadikan manusia yang berakhlak mulia, menjadikan manusia yang berilmu, cakap, kritis, dan kreatif, dan inovatif. Menjadikan manusia yang sehat, beriman, dan bertakwa. Mencerdaskan kehidupan bangsa berarti meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat untuk dapat berpikir kritis, kreatif, dan inovatif, sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup dan kemajuan bangsa. Soal selanjutnya, nomor 3, hubungan pendidikan, pengajar, dan pembelajaran. Pendidikan, pengajar, dan pembelajaran adalah 3 konsep yang saling terkait dalam proses pendidikan. Pendidikan adalah proses yang lebih luas yang mencakup pengajaran dan pembelajaran. Pengajar adalah proses yang dilakukan oleh guru untuk menyampaikan materi pelajar. Sedangkan pembelajaran adalah proses yang dilakukan oleh siswa untuk memahami dan menguasai materi pelajar. Peran guru sebagai pendidik, pengajar, dan pembimbing. Guru memiliki peran sebagai pendidik, memberikan contoh dan teladan yang baik kepada siswa. Pengajar menyampaikan materi pelajaran dan memberikan bimbingan kepada siswa. Pembimbing membantu siswa dalam mengembangkan kemampuan dan karakter mereka. Konsep pendidikan sepanjang hayat dan contoh digital. Pendidikan sepanjang hayat adalah konsep yang menekankan pentingnya pendidikan yang berkelanjutan dan seumur hidup. Contoh penerapan pendidikan sepanjang hayat di era digital adalah kursus online yang dapat diakses secara gratis, aplikasi yang pembelajaran yang dapat diunduh di smartphone, platform pembelajaran online yang menyediakan materi pembelajaran dan bimbingan. Perbedaan pendidikan formal, non-formal, dan informal. Pendidikan formal adalah pendidikan yang dilakukan di sekolah atau lembaga pendidikan formal. Pendidikan non-formal adalah pendidikan yang dilakukan di luar sekolah, seperti kursus atau pelatihan. Pendidikan informal adalah pendidikan yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari, seperti belajar dan pengalaman atau lingkungan. Contoh pendidikan formal: sekolah dasar, sekolah menengah, university. Pendidikan non-formal: kursus bahasa, pelatihan kerja. Pendidikan informal: belajar dari pengalaman, belajar dari lingkungan. Fungsi dan tujuan filsafat pendidikan. Filsafat pendidikan adalah studi tentang dasar-dasar dan tujuan pendidikan. Filsafat pendidikan membantu dalam mengembangkan teori dan praktik pendidikan yang lebih baik. Faktor internal dan eksternal dalam belajar.
Faktor internal yang mempengaruhi belajar adalah motivasi, minat, dan kemampuan. Faktor eksternal yang mempengaruhi belajar adalah lingkungan, guru, dan kurikulum. Konsep kurikulum dan perannya. Kurikulum adalah rencana dan program pendidikan yang dirancang untuk mencapai tujuan pendidikan. Kurikulum berfungsi sebagai pedoman bagi guru dalam mengajar, acuan bagi siswa dalam belajar, alat evaluasi bagi lembaga pendidikan. Yang terakhir adalah pendidikan karakter dan komunikasi global. Pendidikan karakter adalah proses pendidikan yang bertujuan untuk mengembangkan kemampuan dan karakter individu. Dalam konteks pendidikan bahasa Inggris, pendidikan karakter dapat membantu mahasiswa untuk menjadi lebih kompetitif dan beradaptasi dengan perubahan global. Oke, mungkin sekian dari saya. Terima kasih banyak.